Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatih Penggesangan dari kelas PTMC dengan NIM 23050524067. Di sini saya ingin menjelaskan materi ilmu bahan yang sudah ditentukan, yaitu halaman 197, 191, 129, 103, 74, 57, dan 10. Berikut video penjelasan dari saya. Oke, halaman pertama 197 yaitu menghitung radius atom interstisi. Yang pertama, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Biasanya jarak tersebut diukur di dalam satuan pikometer atau angstrom. Dikarenakan elektron-elektron senantiasa bergerak, maka untuk mengukur jarak dari inti atom kepadanya amat sulit. Contoh, menghitung radius atom interstisi. Hitunglah jari-jari maksimum yang dapat menempati posisi oktohedral BCC. Panjang rusuk kubus BCC sama dengan 4R per akar 3 sama dengan 2R plus 2R. 2R sama dengan 4R per akar 3 min 2R sama dengan dalam kurung 2 per akar 3 min 1 kali 2R. R sama dengan dalam kurung 2 per akar 3 min 1 tutup kurung R sama dengan 0,155R. Kemudian pada gambar ini yang warna kuning adalah tetrahedral 1,5 dan 1/4, yang merah oktahedral setengah, 1, dan 0. Gambarnya seperti berikut. Oke, yang selanjutnya halaman 191 yaitu keramik non-stochiometrik. Non-stochiometrik mengacu pada perubahan komposisi sehingga unsur-unsur dalam keramik tidak dalam proporsi yang sesuai untuk senyawa atau kondisi yang dikenal sebagai stoikiometri. Keramik non-stoikiometrik biasanya terbentuk pada keadaan N valensi berbeda berpasangan dengan N-1 ion yang berlawanan, N lebih besar daripada 1. Eg iron oxide Worsted FeO main terbentuk dari pasangan Fe3+ dan Fe2+ dengan oksigen. Keadaan netral dicapai dengan hilangnya 1 ion Fe2+ per 2 ion Fe3+. Gambar ini adalah Fe2+ vakansi. Yang warna abu-abu adalah Fe3+, yang warna hitam adalah Fe2+, yang warna oranye adalah O2-. Fe3+ menyebabkan tidak terbentuknya elektroneutralitas Fe1-O. Halaman selanjutnya 129, coordination number atau bilangan koordinasi adalah jumlah atom tetangga yang bersebelahan dengan suatu atom pusat di dalam sebuah molekul atau kristal. Cara untuk menentukan bilangan koordinasi tidak sama untuk molekul dan kristal. Coordination number itu nomor terdekat atom tetangga atau ion di sekitaran atom atau ion. Untuk sistem FCC dan HCP, bilangan koordinasinya adalah 12, sedangkan untuk BCC adalah 8. Gambar pertama ini non-stable atau tidak stabil, yang gambar kedua adalah stabil, yang gambar ketiga juga stabil. Berikut gambar-gambarnya. Halaman selanjutnya 103, crystallographic direction. Crystallographic direction atau arah kristalografi didefinisikan sebagai sebuah garis di antara dua titik atau sebuah vektor. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan indeks 3 arah
antara lain: 1. Sebuah panjang vektor diposisikan agar dapat melewati sistem koordinat yang sebenarnya. Beberapa vektor dapat ditranslasikan melewati gizi kristal tanpa perubahan jika kesamaan diatur. 2. Panjang vektor proyeksi di setiap sumbu ditentukan. 3. Tiga angka tersebut dikali atau dibagi dengan sebuah faktor untuk memperkecil mereka menjadi nilai yang paling kecil. Yang keempat, 3 indeks tidak dipisahkan oleh koma, ditulis di dalam kurung siku melewati U, V, W. Angka U, V, dan W menjadi bagian untuk mengurangi proyeksi di sepanjang sumbu X, Y, dan Z berturut-turut. Gambarnya seperti ini. Ini adalah normal direction, orientation map top view, orientation triangle. Halaman selanjutnya 74, ideal single kristal atau kristal tunggal yang ideal. Kristal tunggal yang ideal, struktur atom berulang berkala secara seragam di seluruh volume bahan, semua jarak atau dari satu posisi ke posisi lain memiliki orientasi yang sama ke depan dan posisi mundur, simetri translasi. Pada kristal tunggal, atom atau penyusunnya mempunyai struktur tetap karena atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya tersusun secara teratur dalam pola 3 dimensi, dan pola ini berulang secara periodik dalam rentang yang panjang tak berhingga. Gambarnya seperti ini. Halaman selanjutnya adalah 57, ionic bonding. Ionic bonding atau ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Terus ini adalah gambar tabel periodik. Tabel periodik adalah tabel susunan unsur kimia berdasarkan nomor atomnya. Terdapat 118 unsur dalam tabel periodik yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dengan menyusun unsur sesuai nomor atomnya, membuat sifat kimia unsur lebih mudah diketahui dan unsur lebih mudah dikelompokkan. Fungsi tabel periodik adalah membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari setiap sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Seperti ini gambarnya. Kemudian contoh MgO NaCl. Mg sama dengan Ne 3S kuadrat. O sama dengan He 2S kuadrat 2P 4. Mg2 sama dengan Ne, O2- sama dengan He. Seperti ini gambar tabel periodiknya. Halaman selanjutnya 10, ilmu dan teknologi bahan. Ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasi terhadap berbagai bidang ilmu teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur dan sifat dasar bahan, dan juga mempelajari hubungan antara struktur material dan sifatnya. Contoh material adalah logam, semikonduktor, keramik, dan polimer. Yang kemudian teknologi bahan. Teknologi bahan adalah pemahaman tentang kualitas, sifat fisik, mekanik, dan kimia dari suatu bahan.
menggunakan ilmu bahan untuk merancang dan memodifikasi struktur bahan yang menghasilkan sifat yang dibutuhkan pada komponen teknis. Fungsi dari ilmu bahan dan teknologi bahan adalah mengembangkan atau sintesa material baru. Yang kedua, memproduksi dan mengembangkan produk teknis dari material yang sudah ada. Yang ketiga adalah mengembangkan teknologi pemrosesan material. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.